Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi wasli kulla muslim. Ya Rabbi waghfir kulla mu'min. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Allahumma ij'alna wa awladana wa azwajina wa talamidana wa dhurriyyatina wa jiranina wa ahli qaryatina min ahli al-ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa khair. Allahumma hdib lana ma'al iman, Allahumma hdib lana ma'al islam, Allahumma hdib lana bi husnil khatimah wa la tahdib lana bi su'il khatimah. Ya amanal ghaibin, aminna mimma nakhaf. Ya amanal ghaibin, salimna mimma nakhaf. Ya amanal ghaibin, najina mimma nakhaf bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin mukarramun, para alimin ulama, para kiai, para asatidz, lebih-lebih yang kami hormati DKM Masjid Rawdatul Jannah serta kepengurusan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tapi insyaallah tidak akan mengurangi rasa ta'zim, rasa hormat kami kepada beliau-beliau. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keluarganya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, umurnya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di mana nanti meninggal mudah-mudahan semuanya husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang kami muliakan jamaah pengajian rutin Masjid Rawdatul Jannah, bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama hadir yang kami muliakan dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah berkat inayah, berkat pertolongan Allah, berkat hidayah dari Allah, kita semua di dalam kesempatan yang berbahagia ini masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan nikmat yang luar biasa yang telah diberikan Allah kepada kita. Nikmat yang paling luar biasa, karena memang nikmat sehat ini, kalau kita berbicara tentang level nikmat yang paling mulia, yaitu yang pertama kali yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Itu nikmat yang a'dham, nikmat yang sangat mulia yang diberikan oleh Allah, anugerah terbesar oleh Allah yang diberikan kepada kita ketika kita diberikan oleh Allah kenikmatan iman, kenikmatan Islam. Karena apalah artinya hidup kita kalau kita hidup tanpa iman dan Islam? Tidak akan menemukan kebahagiaan. Adapun kebahagiaannya kebahagiaan semu. Kalau bahasa orang sini mungkin bahasanya kebahagiaannya cuma hoak. Ya. Makanya ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan iman dan kenikmatan Islam,
ini merupakan salah satu kenikmatan yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan wajib kita syukuri. Bagaimana cara kita mensyukuri kenikmatan iman Islam ini? Kita gunakan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan untuk melaksanakan kebaikan hablum minallah dan hablum minannas. Hubungan dengan Allah, kita melaksanakan sholat yang 5 waktu. Hubungan dengan sesama manusia, kita harus baik dengan sesama manusia, dengan keluarga, dengan tetangga, dengan saudara, dengan kerabat, dengan teman sejawat. Kita harus baik karena ini memang ajarannya Allah, ajaran Allah dan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika seseorang baik kok cuma kepada Allah, baiknya cuma kepada Allah, tapi kurang baik hubungan sesama manusia, maka kebaikan ini masih dipertanyakan apakah benar-benar baik apa enggak. Karena yang namanya orang baik itu baik kepada Allah dan baik kepada sesama manusia. Kita sering mengatasnamakan mencari ridho Allah, kita sering mengatasnamakan mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, tapi di sisi lain kita menyakiti hambanya Allah, gitu kan? Kita cari ridhonya Allah, tapi di sisi lain kita menyakiti hambanya Allah. Kira-kira dapat enggak ridhonya Allah nih? Kita kan pengen cari ridho Allah, tapi di sisi lain kita suka menyakiti hambanya Allah. Istri kita hamba Allah, anak kita hamba Allah, tetangga kita hambanya Allah, saudara kita hambanya Allah. Kita pengen mencari ridho Allah, tapi kadang kita lupa suka menyakiti hamba Allah. Maka maaf sekali lagi, maaf 1000 kali maaf. Kalau yang Anda cari ridho Allah, tapi di sisi lain Anda menyakiti hamba Allah, maaf, ridhonya Allah tidak akan diberikan kepada orang tersebut. Karena kalau kita benar-benar mencari ridho Allah, kita harus tahu apa yang dicintai oleh Allah, apa yang dicintai oleh Allah. Mencari ridho Allah kok menyakiti hambanya Allah, ya nggak bisa. Kalau kita mau lihatin orang-orang yang pergi ke Mekah, orang-orang yang pergi ke Mekah, umroh, haji, itu biasanya pengen nyium apa itu? Hajar aswad. Hajar itu batu, aswad itu hitam. Jadi batu yang hitam. Kebanyakan orang melakukan umroh atau melakukan haji, tawaf, itu pengen mencium hajar aswad. Tapi di sisi lain dia pengen mencium hajar aswad, itu nyium hajar aswad wajib apa sunnah? Wajib apa sunnah? Ya sunnah. Nyium hajar aswad itu sunnah. Tapi di sisi lain ketika kita mau mencapai hajar aswad, kita sikut kanan, sikut kiri, sikut kanan, sikut kiri. Saudara-saudara kita banyak yang kita sakiti. Lah ini namanya apa? Ngejar hajar aswad tapi kita nyikut kanan kiri. Saudara kita sikut kanan, sikut kiri, sikut. Yang di belakang kita cecek, yang di depan kita dorong. Itu siapa yang kita dorong? Itu saudara, itu siapa yang kita sikut kanan, sikut kiri? Yang kita sikut itu siapa? Hambanya Allah. Kita pengen mencapai hajar aswad, mencium hajar aswad, tapi di sisi lain kita menyakiti kanan kiri, menyakiti hamba-hambanya Allah. Padahal yang namanya nyium hajar aswad itu bukan berarti sesuatu yang wajib, itu cuma hukumnya sunnah. Ini cuma salah satu contoh, Pak. Cuma salah satu sampel bahwasanya ketika kita benar-benar ingin mencari ridho Allah, maka kita harus tahu formulanya. Apa itu formulanya? Pertama kita harus mengenal Allah. Kita harus mengenal Allah. Setelah kita mengenal Allah, lah kita mengetahui apa yang disukai Allah, siapa yang disukai Allah, kan gitu. Ibaratnya gini lah,
Kita pengen mencari ridhonya Bapak DKM, supaya Bapak DKM senang sama kita, minimal kita harus tahu dulu nih kesukaannya Pak DKM makannya apa, gitu kan? Benar nggak? Misal Pak DKM itu sukanya makannya pete, misalkan contoh Pak DKM. Lah kita pengen cari ridhonya Pak DKM, kita pengen disukai Pak DKM, ya kita harus tahu kesukaannya apa, siapa yang disukai beliau, supaya kita bisa menyukainya sama dan kita mendapatkan ridhonya Pak DKM. Kalau kita datang sama Pak DKM nih, datang bawa makanan, terus makanannya kurang disukai sama Pak DKM-nya, itu gimana? Kira-kira enak gak kita? Enak gak? Ya nggak enak. Makanya kita harus tahu dulu kebiasaan, harus tahu dulu apa yang beliau sukai supaya beliau suka sama kita. Lah kita pengen disukai sama Allah, kan gitu. Kita pengen disukai sama Allah, pengen dicintai sama Allah. Lah kita harus tahu siapa yang sangat disukai sama Allah dan apa yang tidak disukai sama Allah. Paham ya Pak? Maksud pembicaraan saya paham kan? Paham ya? Jadi kita pengen dicintai sama Allah, lah kita pun harus tahu Allah, siapa yang disukai Allah, apa yang disukai Allah, siapa yang tidak disukai Allah, dan apa yang tidak disukai sama Allah, supaya cinta kita mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasa dalam Al-Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Muhammad, ucapkan olehmu, in kuntum tuhibbunallah, ketika kamu cinta sama Allah, ketika kita cinta sama Allah, ketika kita cinta sama Allah dan cinta kita pengen diterima sama Allah dan Allah pun cinta kepada kita, fattabi'uni, maka ikutilah Nabi. Karena Nabi ini satu-satunya makhluk yang sangat-sangat dicintai oleh Allah, ya. Karena Nabi ini makhluk satu-satunya makhluk yang sangat dicintai oleh Allah. Berarti jangan sekali-kali kita mendolimi atau kita menyakiti hatinya Nabi. Kalau kita cinta sama Allah tapi kita ogah ikut Nabi, kita nggak mau sholawat sama Nabi, kita gak suka sama Nabi, kita berkojaiyah, bertolak belakang kelakuan kita sama Nabi, lah cinta kita nyampe gak ke Allah? Kira-kira diterima gak cinta kita? Enggak lah. Kalau bahasa orang sini mungkin cintanya bertepuk cintanya bertepuk sebelah tangan, bibir sampai dewer pengen dicinta sama Allah, tapi kita menyakiti hamba yang disukai oleh Allah, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti formulanya supaya kita dicintai sama Allah, kita harus mengikuti kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang harus kita ikuti? Ya sunat-sunatnya Nabi, akhlaknya Nabi, apa yang diucapkan oleh Nabi, apa yang menjadi ketetapan hukum dari Nabi, apa yang dicontohkan oleh Nabi, itu harus kita ikuti. Contoh, Nabi itu mempunyai akhlak yang paling terkenal. Nabi itu sangat pemaaf. Nabi itu pemaaf. Bahkan ada orang Yahudi buta, pengemis, menghina Nabi. Nabi disebut seorang tukang sihir, Nabi disebut orang gila. Nabi marah nggak? Nabi marah nggak? Enggak. Bahkan yang sering atau bahkan setiap hari yang menyuapi orang tersebut itu Nabi, karena dia buta, nggak bisa melihat. Ada orang Yahudi, orangnya buta, seorang fakir miskin, pengemis, sukanya melaknati Nabi, sukanya mencemooh Nabi. Dia bilang Muhammad itu tukang sihir, Muhammad itu orang gila. Tapi lihat akhlakul kalimahnya Nabi, akhlaknya Nabi, beliau tidak dendam. Jangankan dendam, marah pun tidak. Bahkan setiap hari beliau yang menyuapi makanan ke mulut orang tersebut.
Loh kok bisa? Nah karena dia buta. Dia nggak bisa melihat siapa yang memberikan makanan. Ini salah satu akhlak Nabi. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah, maka kita harus mengikuti Nabi. Akhlaknya Nabi. Salah satu contoh sampling aja satu. Nabi itu mempunyai akhlakul karimah, pemaaf. Pertanyaannya sampai detik sekarang, kita sudah jadi orang pemaaf apa belum? Belum. Kan gitu. Kita pengen dicinta sama Allah, sedangkan yang dicintai sama Allah itu Nabi, dan kita harus melewati Nabi. Kita harus cinta sama Nabi, berarti harus mengikuti akhlaknya Nabi. Salah satu aja, ini baru satu ini akhlaknya Nabi. Nabi itu pemaaf. Pertanyaannya, kita yang mengaku umat Nabi, kita yang mengaku cinta sama Allah, cinta sama Nabi, udah bisa belum memaafkan kesalahan orang lain? Bisa belum? Berarti cinta kita gimana? Bertepuk sebelah tangan. Cintanya bertepuk sebelah tangan. Tapi insya Allah nanti kedepannya kita belajar supaya bisa memaafkan kesalahan orang lain. Ini yang paling susah, Pak. Dan yang sering digembor-gemborkan, ikuti sunnah Nabi, ikuti sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu bukan cuma sekarang siwa, bukan cuma sekarang sholat duha, bukan cuma sholat tahajud, bukan cuma sholat rawatib, bukan cuma sunat-sunat yang lain. Tapi sunat yang paling utama itu akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang jarang kita ketahui, bahkan jarang kita teladani. Makanya saya tadi menyambung dari awal, cinta sama Allah, tapi suka menyakiti hamba Allah. Lah cintanya diterima nggak kira-kira? Diterima mau cinta? Mau cinta KWW, hari kalau tadi hina kurang. Bogoh KWW tapi bapaknya kurang dihina, indungnya kurang dimusuhan. Kira-kira cinta orang diterima mau kayak KWW? Mau. Lamun hayang cintana diterima kue awewe, kurang kudu alus jeung keluarga. Kudu alus jeung ibu ramana, harus baik sama orang tuanya supaya cinta kita diterima sama perempuan, sama Allah, sama perempuan tersebut, supaya cinta kita diterima. Nah, kita pengen dicintai sama Allah, tapi di sisi lain kadang kita lupa, suka mendolimi hamba Allah, suka menyakiti hamba Allah, suka menceritakan kejelekan hamba Allah. Lah saya emang nggak membicarakan, nggak ngomongin hamba Allah kok, yang saya omongin tetangga saya. Nah tetangga lu siapa? Tetangga lu siapa? Jadi prik. Nah tetangga kita kan hamba Allah. Bahkan lebih spesifiknya lagi disebut umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu Nabi itu sebelum meninggal, yang dalam benak Nabi, yang selalu dipikirkan sama Nabi dari mulai hidup sampai mau meninggal itu gimana nasib umatnya, menanyakan nasib umatnya, takut umatnya ada yang celaka. Bahkan ketika Nabi menjelang kematian, pesan Nabi yang dipanggil oleh Nabi, bukan keluarganya, bukan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, bukan Sayyidina Ali yang menjadi mantunya, yang dipanggil bukan Fatimah Zahra al-Batul, yang dipanggil oleh Nabi ummati. Ummati itu siapa? Umatnya Nabi itu siapa? Ya kita ini. Kita ini umatnya Nabi. Istri kita umatnya Nabi, suami kita umatnya Nabi, tetangga kita umatnya Nabi, saudara kita umatnya Nabi. Kalau kita menyakiti suami kita, berarti kita menyakiti umatnya Nabi. Kalau kita menyakiti umatnya Nabi, Nabi senang apa? Nabi senang apa benci sama kita? Dan Nabi benci sama kita kalau kita menyakiti umatnya Nabi, karena umat Nabi itu umat yang sangat dicintai oleh Nabi.
Paham ya Pak ya? Jadi supaya kita berpikir lagi nih, kalau kita mau ngomongin tetangga kita, mau mendolimi tetangga kita, mau mendolimi saudara kita, mau jelek sama saudara kita, supaya kita mikir lagi, oh tetangga kita ini umatnya Nabi nih. Jangan sekali-kali kita menyakiti umatnya Nabi. Kalau kita menyakiti tetangga kita yang notabene itu adalah umatnya Nabi, berarti kita menyakiti umat Nabi. Kalau kita menyakiti umat Nabi, kira-kira kita dicintai nggak sama Nabi? Kagak lah. Ya. Makanya kita harus baik sama orang, harus baik sesama manusia, siapapun itu. Ya, siapapun itu. Melukai hati mereka berarti kita melukai hati Nabi. Ketika kita melukai hati Nabi, berarti kita tidak akan mendapatkan syafaatnya Nabi. Bahkan termasuk orang-orang yang dibenci sama Nabi. Kalau Nabi benci sama kita, maaf, cintanya Allah bertepuk sebelah tangan. Paham Pak? Supaya kita baik sama orang nih. Wah, Ustaz, maaf, ini saya punya tetangga, tapi tetangganya ini suka jelek sama kita. Tetangga kita suka dolim sama kita. Dan kita harus gimana? Baiknya kita gimana? Mama, sulit gak memaafkan? Sulit gak memaafkan? Kenapa sulit? Ya karena hese. Kenapa sulit memaafkan? Karena Kenapa hese? Karena sulit. Nah, maksud saya supaya Anda tuh tahu di balik kesulitan itu, di balik kesulitan, di balik kesukaran itu akan diberikan hikmah yang luar biasa dari Allah. Ketika sesuatu itu sulit, berarti di belakang sesuatu itu ada yang luar biasa, ada yang maha dahsyat. Memaafkan itu sulit. Kenapa sulit? Entong. Anak eta. Karena kunaon hese, kenapa sulit memaafkan orang lain? Karena orang yang bisa memaafkan orang lain pahalanya sangat besar dan dia akan dimaafkan oleh Allah. Orang yang bisa memaafkan orang lain, dia akan dimaafkan oleh Allah. Orang yang bisa menolong orang lain, dia akan ditolong oleh Allah. Orang yang bisa menghargai orang lain, dia akan dihargai oleh Allah. Consider. Orang yang suka menutup kekurangan orang lain, maka kekurangannya akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kebalikannya, kalau kita suka mencemooh orang lain, maka Allah akan mencemooh kita. Kalau kita suka dolim sama orang lain, maka Allah pun akan dolim kepada kita. Maaf, kalau misalkan kita punya kekurangan nih, kita punya aib, kita punya kekurangan, kita sembunyikan apa kita publikasikan kepada orang lain? Kenapa disembunyikan? Karena aib. Iya, aib itu kan kita sembunyikan. Lah kenapa disembunyikan? Malu sama orang lain, karena aib itu sesuatu yang jelek. Karena sesuatu yang jelek harus kita tutupi. Kenapa kita harus tutupi? Karena kita akan malu sama orang. Supaya kita tidak malu sama orang, yang harus kita tutupi. Lah kita kentut aja kan? Kalau kita kentut itu baik apa jelek? Baik. Kentut baik apa jelek? Ya tergantung. Ngentutnya di mana? Nggak bisa ketutup Bang. Kan gitu. Ngentutnya di mana? Kalau ngentutnya sendiri ya nggak apa-apa, ngeluarin gas. Itu kan bisa jadi kesehatan. Tapi kalau ngeluarinnya langsung di depan, di mukanya orang, bisa jadi perkelahian tuh, bibit-bibit perpecahan tuh. Ya, dari mulai yang sepele bisa jadi bibit-bibit perpecahan. Gara-gara apa? Gara-gara kentut. Karena kentutnya sembarangan. Paham Pak? Menutupi aib seseorang, menutupi aib saudara, menutupi aib tetangga, menutupi kekurangan orang lain, itu nanti kita akan ditutupi oleh Allah kekurangan kita.
Makanya kalau kita mau membuka aib seseorang, mau menceritakan aib seseorang, mikir dulu kita punya kekurangan nggak nih? Punya kekurangan nggak kita? Punya kekurangan nggak? Banyak. Punya dosa nggak? Banyak. Punya masa lalu nggak? Banyak. Tukang urut. Tukang urut anak batur. Ya Allah. Kalau kita punya kekurangan, kita punya aib, kita punya dosa, lah kita harus takut juga dong kalau aib kita nanti dibuka sama Allah. Pengen aib kita ditutup oleh Allah, pengen kekurangan kita ditutup sama Allah, pengen dihapus sama Allah, lah kita pun harus bisa menutupi kekurangan orang lain dan harus bisa menutupi aib orang lain. Maka ketika kita bisa menutupi aib orang lain, bisa menutupi kekurangan orang lain, maka kekurangan kita akan ditutupi oleh Allah, kejelekan kita akan ditutupi oleh Allah. Pengen ditolong sama orang lain, pengen ditolong sama orang lain, pengen banget ya ditolong sama orang lain, pengen. Apalagi kalau kita mau nginjem uang, ya pengen banget ditolong sama orang lain. Benar nggak? Benar nggak? Nah iya, kita pengen ditolong sama orang lain. Kalau kita pengen ditolong sama orang lain, rumusnya simple. Kita harus bisa menolong orang lain kalau kita pengen ditolong sama orang lain. Karena orang yang menolong kita, hakikatnya itu Allah yang memberikan pertolongan. Yang memberikan pertolongan Allah. Cuma yang datang sama kita manusia, itu perantara dari Allah, itu utusan Allah, itu delegasinya Allah, yang mengutus Allah, karena yang memberikan pertolongan Allah. Contoh misalkan Pak DKM dapat sembako dari Pak Jokowi. Pak DKM lagi, Pak RT-nya nggak ada sih. Pak DKM dapat sembako dari Jokowi, yang nganterin Jokowinya langsung apa ajudannya? Yang nganterin Pak Jokowinya langsung apa ajudannya? Nah, kalau Pak Jokowi yang datang langsung itu ya luar biasa Pak DKM berarti. Ada apa Pak dengan Pak DKM? Kalau Pak Jokowi datang langsung ke rumah Pak DKM, ada apa ini Pak DKM? Ada hubungan apa dengan Bapak Jokowi? Kan gitu. Ya pasti yang datang itu ajudannya, utusannya. Tapi yang ngasih ajudan apa Pak Jokowinya? Yang ngasih ajudannya apa yang ngasih Pak Jokowinya? Ya Pak Jokowi lah. Ajudan itu perantara, yang ngasih itu hakikatnya Allah, cuma melalui perantara manusia. Makanya Pak, kalau nolong orang lain itu harus karena Allah. Karena ketika kita menolong orang lain, dasarnya kita karena Allah, Allah pun akan membalas pertolongan kepada kita melalui orang lain. Kalau kita nolong sama orang lain, niatnya bukan karena Allah, niatnya pengen ditolong lagi, itu baik apa nggak baik? Saya nolong Pak DKM nih, saya nolong Pak DKM. Nah, saya menolong Pak DKM ini niat saya supaya nanti kalau saya pas minjem uang, supaya nanti pas saya kepepet butuh pertolongan Pak DKM, ini Pak DKM ini mau menolong saya. Itu niat seperti itu baik apa baik? Baik apa nggak baik? Baik. Yang sebelah sini jawabnya baik apa nggak baik? Nggak baik. Yang sini? Tergantung apa? Situasi Pak. Aduh, ada jawaban tergantung. Ya, saya luruskan. Ketika kita menolong orang lain yang dasarnya karena Allah, otomatis kata Allah, ketika kita menolong Allah, ketika kita menolong agamanya Allah, ketika kita menolong hambanya Allah, maka kita akan ditolong oleh Allah. Masalahnya kalau kita nolong orang lain, terus niat kita ingin ditolong lagi sama orang tersebut, masalahnya ya kalau nolong, kalau kagak, kalau kagak nolong, terus kita kecewa, terus kita marah, terus kita
Mungkin pertolongan kita yang dulu-dulu hanya kalah gulungan setan. Paham Pak? Paham nggak? Hanya kalah gulungan setan. Gelo wis nulungi wong kae. Itu bahasa Jawa. Hah? Gelo tenan wis nulungi wong kae. Merasa menyesal dalam hati sudah menolong Pak DKM. Ketika ada penyesalan dalam hati kita menolong seseorang, itu kira-kira jadi kebaikan nggak? Jadi kebaikan nggak? Dan nggak mungkin jadi kebaikan, wong menyesal kok. Gara-gara apa kita menyesal menolong orang lain? Karena orang yang kita tolong nggak bisa menolong kita. Ya salah siapa? Kenapa? Ketika menolong orang tersebut niatnya karena pengen ditolong lagi. Coba kalau niatnya karena Allah. Kita nolong karena Allah. Terus Pak DKM nggak nolong sama saya, dilalahnya pas saya minta pertolongan Pak DKM, ini Pak DKM lagi nggak bisa nih. Maaf Ustaz, saya lagi nggak bisa. Saya lagi di luar kota, saya lagi di luar, ini nggak bisa nolong. Nah karena kita awalnya kemarin nolongnya karena Allah, ya nggak masalah wong nolong kita karena Allah. Karena niat kita menolong karena Allah, bukan pengen ditolong lagi. Karena hakikatnya yang memberikan pertolongan itu Allah. Ketika Allah memberikan pertolongan, itu kadang di luar nalar kita Pak. Ketika Allah memberikan pertolongan, itu kadang di luar nalar kita. Yang kita tolong Pak DKM, yang nolong saya Ustadz Soleh. Yang nolong Ustadz Soleh saya. Giliran Pak Ustadz Soleh pengen ditolong, yang nolong Pak DKM. Itulah bantuan dari Allah. Gak bisa ditebak, gak bisa kita perkirakan sebelumnya. Yang jelas ketika kita menolong orang lain, kita akan ditolong sama Allah. Dan rahasia Allah, caranya Allah menolong kita, kita jangan sekali-kali mengatur Allah. Karena Allah lah sang maha pemberi pertolongan. Paham Pak? Paham? Jadi intinya apa? Karena Allah, belajar Pak. Belajar sedikit-sedikit, kita harus karena Allah. Karena apapun bentuknya, kalau kita niati karena Allah, kita menolong orang lain karena Allah, menghargai orang lain karena Allah, menghormati orang lain karena Allah. Kadang-kadang hormat sama orang tuh hormat karena hartanya, hormat karena kedudukannya, itu nggak boleh. Kalau kita menghormati karena hartanya, boleh nggak? Boleh nggak? Oh, nyium tangannya tuh sampai karena apa? Karena dia orang kaya. Coba yang salaman sama orang miskin. Pantal gembuk, nempel tangan kita, takut ketularan. Takut ketularan miskin. Kalau orang kaya aja salamannya karena orang itu nggak salah, cuma kurang tepat. Bahkan ulama ada yang menghukumi itu hukumnya haram penghormatan kita kalau niatnya menghormati hartanya, menghormati jabatannya, kalau menghormati kebaikannya, menghormati kedewasaannya, menghormati kesepuhannya, menghormati karena beliau lebih tinggi dari kita usianya, itu nggak masalah. Karena kita menghormatnya karena harta, karena jabatan. Makanya kita ketika menghormat orang lain harus karena Allah. Ketika kita menghormat karena Allah, yang dapat pahala yang dihormat apa yang menghormat? Yang menghormat apa yang dihormat? Yang menghormat dong, bukan yang dihormat. Saya hormat nih sama Pak DKM, saya hormat, saya takdim sama beliau. Ketakdiman inilah yang akan diberikan pahala oleh Allah. Makanya menghormat orang itu jangan pilih, nolong orang jangan pilih, nolong orang jangan pilih, hormat sama orang jangan pilih, menghargai orang jangan pilih.
kita baru kita mau nolong. Kalau orangnya kagak pernah nolong kita, mau kita nolong nggak? Hah? Kita nolong sama orang itu biasanya karena orang tersebut suka nolong kita. Kita menghormat orang karena orang tersebut hormat sama kita. Kita menghargai orang karena orang tersebut menghargai. Bisa enggak sekarang dibalik ini Pak? Kita nolong orang sama orang yang enggak suka menolong kita. Bisa enggak? Berat insya Allah. Ayo nggak jawab di luar. Orang kita menolong orang yang suka menolong sama kita, itu amalan biasa. Nah, kita nolong dia karena dianya nolong kita. Kita menghormat dia karena dianya menghormat kita. Kita menghargai dia karena dia menghargai kita. Itu biasa kan? Biasa. Pertanyaannya, kita pengen biasa-biasa saja apa pengen luar biasa? Hah? Pengen yang biasa-biasa saja apa pengen yang luar biasa? Kita beli pakaian nih, pengen pakaian yang biasa apa yang luar biasa pakaiannya? Luar biasa. Yang jomblo-jomblo cari wanita yang biasa apa yang luar biasa? Luar biasa. Kayak gitu. Ya pasti kita pengennya cari yang luar biasa. Tapi dalam amalan sehari-hari kita biasa. Padahal kita pengen yang luar biasa. Kalau mengharapkan dari orang lain supaya luar biasa, kita mengeluarkan yang biasa ya nggak bisa. Kalau orang lain ngasih sama kita harus yang bagus, harus yang luar biasa. Kalau ngasih sama kita, lah giliran kita ngasih sama dia, ya biasa-biasa aja, kan gitu. Ini salah apa betul? Betul apa salah? Ya nggak salah, cuma kurang tepat. Karena kan tadi kita pengen amalan yang luar biasa. Kalau memaafkan orang yang baik sama kita itu biasa. Menolong orang yang baik, menolong sama kita itu biasa. Menghargai orang yang suka menghargai sama kita itu biasa. Kalau pengen tahu amalan yang luar biasa, catat. Amalan yang luar biasa itu menolong orang yang tidak suka menolong kita. Menghargai orang yang tidak suka menghargai kita. Menghormat orang yang tidak suka menghormati kita. Itu baru luar. Paham? Berat? Bisa? Insya Allah. Ya harus belajar Pak. Ya. Nah kan kita pengen dicintai sama Allah. Kalau pengen dicintai sama Allah ya harus ikuti Nabi lah. Nabi itu luar biasa. Karena Nabi itu suka memaafkan orang yang zalim kepada beliau, menolong orang yang memusuhi beliau, menolong orang yang menghujat beliau. Itu baru amalan luar biasa. Enggak ngebahas fikih, selingan Pak. Supaya gak jenuh, ya. Supaya gak jenuh. Jadi amalan yang luar biasa itu amalan yang diberikan, yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh iya ya, selama ini kita ngaku umat Nabi, selama ini kita ngaku cinta sama Nabi. Oh iya, kita belum bisa baik sama orang, belum bisa baik sama umat Nabi. Kadang kita baiknya pilih-pilih, ya baiknya pilih Pak. Nabi itu memerintahkan hormati semua orang, biarpun itu orang Yahudi. Biarpun itu orang Yahudi. Saya pernah ditanya, Pak Ustaz, saya punya orang tua, tapi orang tua saya masih non Muslim. Saya udah mualaf jadi Islam. Saya punya orang tua nih, tapi dua-duanya masih non Muslim, belum mau masuk Islam. Lah saya sudah masuk Islam. Gimana nih posisi saya Pak Ustaz?
Saya tetap harus baik sama orang tua? Apakah saya udah tinggalin aja orang tua kita yang karena memang secara akidah beda dengan kita? Kalau Bapak ditanya seperti itu gimana jawabannya? Hah? Jawabannya gimana? Tergantung. Menghormati, Pak. Jawaban tergantung. Kita tetap harus baik, kita tetap harus hormat, kita tetap harus berbuat baik sama orang tua, biarpun orang tua kita berbeda akidah dengan kita. Itu yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad. Ya, kalau orang tua kita memerintahkan sama kita jelek, wajib ditaati nggak? Wajib ditaati nggak? Orang tua kita, ini ada orang tua kita nih, kita kan wajib taat sama orang tua. Di sisi lain, orang tua nih memerintahkan sama kita, perintahnya nggak baik, kita wajib taat nggak? Ya nggak wajib, Pak. Biarpun itu perintahnya dari orang tua. Ya, biarpun orang tua yang memerintahkan kita, kalau perintahnya nggak baik jangan diikuti, karena hakikatnya itu bukan perintah orang tua kita, tapi itu perintah syaitan. Karena bentuk perintah yang nyampe kepada kita itu perintah yang tidak baik. Kalau selama orang tua kita baik, memerintahkan yang baik, kita tetap harus taat sama orang tua. Bahkan saya sering membahasakan, maaf sekali lagi maaf, setelah kita beribadah sama Allah, setelah kita sungkem sama Allah, setelah kita sujud sama Allah, manusia yang kedua yang berhak mendapatkan sungkem kita, mendapatkan ketaatan kita setelah Allah, yaitu setelah Allah, setelah Nabi, yaitu orang tua kita. Jangan coba-coba sama orang tua, Pak. Kalau mengharapkan hidup bahagia di dunia, jangan coba-coba sama orang tua. Kalau Anda membahagiakan orang tua, maka hidup Anda akan bahagia. Kalau Anda mengecewakan orang tua, maka siap-siap Anda akan hidup kecewa, karena kita sudah mengecewakan orang tua kita. Kalau Anda menyakiti hati orang tua Anda, maka siap-siap Anda akan disakiti oleh Allah. Disakiti oleh siapa, Pak? Ya, maka hidup Anda akan tersakiti karena Anda telah menyakiti orang tua. Bahasa simpelnya ginilah, kalau pengen jadi orang bahagia harus bisa membahagiakan orang tua. Ya, harus bisa membahagiakan orang tua, harus bisa membuat orang tua bangga dengan kita. Bangga dengan kita, itu posisi seorang anak. Saya balik sekarang, Pak. Ada anak, ada bapak, ada anak, ada orang tua. Orang tua sayang nggak sama anak? Ini orang tua semua nih yang sudah menikah punya anak. Orang tua kita selaku orang tua sayang nggak sama anak? Sayang nggak sama anak? Mau nggak anak kita celaka? Mau nggak anak kita ke neraka? Mau nggak anak kita belangsa? Nggak mau kan? Berarti kita harus bisa memaafkan anak kita. Kalau orang tua menginginkan anaknya bahagia, kalau orang tua tidak ridho kalau anaknya celaka, orang tua nggak ridho kalau anaknya ke neraka, berarti orang tua harus siap-siap ekstra bisa memaafkan anak. Dan kita selaku anak harus baik sama orang tua. Bapak DKM ini posisinya selaku orang tua dan selaku anak. Betul, Pak? Selaku anak karena Bapak punya orang tua, selaku Bapak karena Bapak punya anak. Nah itu. Jadi kita ini punya orang tua, kita harus taat sama orang tua, harus baik sama orang tua, supaya kita baik taat sama orang tua, supaya anak kita ini nanti taat sama kita. Kalau kita taat sama orang tua kita baik sama orang tua kita, insya Allah anak-anak kita nih akan mengikuti menjadi anak-anak yang birrul walidain, anak-anak yang baik sama orang tua. Kalau kita
kitanya udah nggak baik sama anak, sama orang tua kita, ya udah. Kalau kitanya udah jelek sama orang tua kita, ya udah. Kalau anak kita durhaka sama kita, ya jangan salahkan siapa-siapa.